Berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu. Versinya Doktor Eng Rismon Hasilan Sianipar M.Eng. Mana ijazahmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Rismon Hasilan yang hari ini menjadi perbincangan publik karena kontroversinya, teman ya. Karena yang dulu Rismon mengatakan bahwa tidak akan berkhianat, lebih baik mati kalau berkhianat, dan tidak mungkin akan minta maaf kepada Jokowi. Dan hari ini Rismon sudah minta maaf, bahkan sudah mendapatkan SP3, dan Rismon menyerang Roy Suryo CS. Tapi malam kemarin ini hari naas bagi Rismon Hasilan yang dituding oleh Roy Suryo bahwa Rismon punya ijazah palsu. Tentu hal ini membuat Rismon kelabakan untuk menjawab argumentasi yang disampaikan oleh Roy Suryo. Karena memang ada faktanya. Faktanya Rismon memang sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu dari Yamaguchi Jepang. Dan pada waktu debat kemarin, Rismon ini mendapat tekanan yang luar biasa dari Roy Suryo mengenai dugaan ijazah palsu milik Rismon dari Yamaguchi Jepang. Dan kalau kita melihat Rismon Hasilan Sianipar ini sosok yang kontroversi. Karena dulu pernah mengatakan 11.000 triliun persen ijazah Jokowi itu palsu. Tapi sekarang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Bahkan dalam buku Jokowi White Paper itu sudah diklaim oleh Rismon ada kesalahan. Dan kemudian di buku Gibran Endgame juga begitu dianggap salah oleh Rismon. Dan inilah teman yang akhirnya menimbulkan perdebatan mengenai buku Rismon. Dan hari ini teman, Rismon resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang penggemarnya yang bernama Irwan karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan buku Gibran Endgame. Nah, bagaimana ceritanya? Coba kita tonton video yang satu ini. Polda Metro Jaya, dan lagi-lagi setelah beberapa kali memasukkan laporan polisi kepada Polda Metro Jaya, hari ini pecah telur. Laporan pertama kepada Rismon Sianipar, terlapornya Rismon Sianipar, dan yang dilaporkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Ya, saya di sini membuka acaranya saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Bang Azam sebagai kuasa hukum dan Bang Irwan sebagai pelapor. Ini berkaitan dengan sebuah buku Gibran Endgame, ya, yang ada di sini. Ada dua edisi pencetakannya, edisi pertama dan kedua di sini ya. Nah, tetapi Bang Irwan ini pernah membeli buku Gibran Endgame sebanyak 60, Bang ya. Iya. Dan dibeli secara kontan, transfer atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, alamin. Pada hari ini, hari Jumat, saya Irwan Esos telah hadir di Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Rismon Sianipar, di mana saya telah membeli buku Gibran Endgame ini. Saya merasa tertipu, sehingga saya buat laporan polisi pada hari ini, hari Jumat 20 April 2026 dengan pasal penipuan dan penggelapan. Alhamdulillah kami baru keluar telah membuat laporan malam hari ini. Untuk itu saya sebenarnya tidak akan melakukan hal ini. Akan tetapi saya merasa dirugikan dan merasa tertipu oleh saudara Rismon Sianipar, dan saya merasa telah dicurangi tentang hal ini, sehingga saya buatkan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat. Untuk itu, pada saya pribadi juga tidak akan berhenti untuk mengungkap persoalan ini, dan saya tidak akan tanggung-tanggung. Insya Allah saya akan proses dan kawal terus persoalan ini, laporan saya. Oke, gitu. Boleh saya tanya sedikit, Bang? Ya, silakan. Jadi abang kemarin itu beberapa bulan lalu ya, pernah membeli Gibran Endgame, dan kenapa sekarang merasa ditipu? Apakah karena isinya, apakah karena ditarik, atau karena apa, Bang? Oke, saya salah satu penggemar Bang Rismon Sianipar. Sebelum Bang Rismon kami nyatakan bahwa dia mengkhianati dalam pergerakan ini. Saya bergabung dalam pergerakan ini dan ketemu Bang Rismon itu bulan September, beberapa bulan yang lalu, 2025 tahun lalu.
Sehingga saya sangat salut dan bangga atas perjuangan dan pernyataannya Bang Rismon mengungkap persoalan masalah ijazah palsu ini yang telah ditulis di bukunya dengan judul Gibran Endgame. Dan awalnya Jokowi White Paper dulu ya. Itu. Sehingga saya punya inisiatif membeli buku pada acara Kak Gede, dan buku ini saya sendiri yang memikulnya. Oh, Dari mobil Bang Rismon Sianipar. Oh, Lantaran saya punya kegemaran dan sendiri juga bersama teman-teman lain, karena saya bangga tentang seorang Bang Rismon, sehingga saya bantu dia untuk memikul buku tersebut. Ratusan buku kami pikul dari mobilnya, membawa ke bundaran Hotel Indonesia. ya, karena kalau Car Free Day bisa parkirnya jauh ya. Jauh, itu hampir kurang lebih 1 kilo waktu itu. Wow. Saya terinspirasi beli. Waktu itu saya sampaikan, saya akan beli ratusan buku, 300 buku. Waktu itu saya akan bagikan baik di saya dari Indonesia bagian timur, dari Sulawesi, dan sebagian saya bagikan di Jakarta. Sehingga saya bayar waktu itu acara Car Free Day itu sebanyak 60 lebih buku saya bayar waktu itu. Itu dengan nilai uang ya satu bukunya 100.000. Jadi 6 juta rupiah Bang Ya, ya. lebih 6 juta waktu itu. Oh, Saya bayar. Itu teman ya, seorang Irwan ini sebenarnya pendukung dari Rismon Hasiolan Sianipar teman ya. Mendukung Rismon, tetapi di tengah jalan memang Rismon ini berbelok arah teman ya. Yang dulunya menyerang Jokowi berbalik arah 360 derajat mendukung Jokowi. Yang dulu mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, sekarang mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Tentu banyak orang yang kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Rismon, termasuk oleh Bang Irwan ini merasa kecewa beli buku Gibran Endgame yang katanya salah dan mau ditarik oleh Rismon. Dan inilah yang membuat si malakama bagi Rismon Hasiolan Sianipar. Nah, terkait buku ini teman, kemarin juga ada perdebatan yang juga cukup luar biasa pada waktu debat di Rakyat Bersuara terkait buku Jokowi White Paper. Itu dipertanyakan, katanya mau ditarik. Tetapi kalau kita melihat, Rismon kesulitan untuk menjawab mengenai pertanyaan buku tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Berarti sekarang hasil karya Anda nggak diakui, sekarang ditarik gitu. Tuh, Iya kan? dengerin. Kenapa Anda marah-marah? Lah iya, terus. Bukan, Rismon ini Makanya pakai penting. telinga dipakai. Berarti saya yang Suaramu. beli nih, Iya. ditarik hasil karyanya Tuh, sudah. tuh, dengerin. Loh, itu tulisan saya. Iya, sekarang sudah tidak diakui kan, ditarik kan. Jadi intinya bahwa apakah itu tidak diakui atau masih diakui gitu? Iya, Ya, oke, itu cukup, aja. cukup. Apakah buku itu sudah masih diakui atau tidak diakui? Tulisannya. Tulisan Jawab. ini, tulisan ini. Gini loh, hak untuk publikasi Terus? itu bukan hak kalian. Loh, bukan, saya beli. Berarti Iya. kan Anda berbohong. Kalau memang ini saya beli, isinya sudah saya baca. Ternyata Anda menarik. Bagaimana terus kalau ini ditarik? Berarti apa yang ada di dalam sini bukan Bung ini Azam, dong. Azam, Ya. Anda bertanya panjang lebar pun dia nggak bakal jawab. Sudah Anda, saya nggak tanya sama Anda. Saya tanya sama dia. Anda sampai Anda sebagai apa hanya yang bertanya? Yaudah, Jawab Bang dulu Rismon. ini. Bang Saya Rismon. mau beli. Oke, baik, baik. Ditarik Makasih, Bung nggak Azam. ini? Bung Azam, makasih. Kalau nggak Silakan. ditarik, Nanti, Mau jawab, nanti, mau jawab. ini pidana ini. Ini mau diganggu aja nih. Nanti saya berikan Karena kesempatan. banyak. Kurang Sebagai korban juga Pak Iman. Nah, nanti. Udah, nanti. Silakan. Itu teman ya. Jadi memang Rismon kesulitan teman untuk menjawab mengenai buku Jokowi White Paper yang katanya mau ditarik oleh Rismon. Nah, kalau ditarik berarti kan isinya bohong. Nah, kalau bohong tentu saja orang akan melaporkan, orang-orang yang sudah beli melaporkan terkait kebohongan publik yang dilakukan oleh Rismon. Makanya Rismon kesulitan untuk menjawab. Bahkan dia mengatakan itu bukan hak publikasi mereka. Nah, ini buku kan sudah diterbitkan, berarti sudah menjadi milik umum, sudah dipublikasikan. Bagaimana Rismon mengatakan bahwa itu bukan hak untuk mempublikasikan, padahal produknya itu sudah dipublikasikan, sudah milik umum. Namanya publikasi itu sudah milik umum teman ya, dan orang sudah mengkonsumsi atau sudah membaca dari produknya Rismon Hasiolan Sianipar ini. Makanya dia kerepotan untuk menjawab apakah buku ini ditarik atau tidak. Kalau ditarik berarti ada kebohongan publik. Kalau tidak ditarik, maka dia punya ikatan dengan Jokowi karena salah satu dari syarat RC diantaranya informasinya teman harus menarik buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Nah, inilah teman-teman ya yang menjadi masalah bagi Rismon. Jadi hari ini Rismon itu menghadapi masalah yang cukup berat menurut saya. Yang pertama dilaporkan oleh Pak JK.
Yang kedua, Rismon itu juga dilaporkan oleh pendukung Jokowi, yaitu mengenai ijazah dari Rismon Haseulan Sianipar yang diduga palsu dari Yamaguchi Jepang. Nah, kalau palsu berarti kan pidana juga. Makanya kemarin dalam debat itu teman ya, Roy Suryo menyatakan bahwa ijazah Rismon itu palsu. Bagaimana mungkin orang yang punya ijazah palsu ini meneliti ijazah palsu dari Jokowi? Bagaimana mungkin? Bagaimana integritas dari seorang Rismon Haseulan Sianipar? Kemudian yang ketiga teman dilaporkan oleh Irwan yang ini merasa ditipu. Kemudian ada unsur penggelapan masalah buku dari Gibran Endgame. Jadi masalah yang dihadapi oleh Rismon ada 3 yang itu mesti diselesaikan oleh Rismon Haseulan Sianipar. Lepas dari laporan Jokowi dan sekarang masuk ke laporan Yusuf Kala, kemudian pendukung Jokowi, juga Irwan mengenai buku tersebut. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.